Halo semuanya, ketemu lagi di seri Matematika 2A. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu penggunaan dari deret pangkat atau deret Taylor dan Maclaurin khususnya. Di sini kita akan menggunakan deret untuk menghitung limit gitu. Jadi di sini kita akan melihat apa yang terjadi jika masing-masing fungsi ini kita jabarkan dalam bentuk deret pangkatnya. Apakah lebih mudah atau lebih sulit dihitungnya dalam kasus limitnya. Nah, di sini kita punya limit untuk X menuju 0 dari tan inverse X dikurangi sin X dibagi dengan X pangkat 3 cos X. Nah, sebelumnya beberapa deret pangkat yang mungkin kita sudah tahu adalah deret pangkat untuk sinus dan kosinus ya. Jadi sinus ini bisa kita tuliskan sebagai X dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial. Oke. Ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial, dikurangi X pangkat 7 per 7 faktorial, dan seterusnya. Untuk kosinus, kita akan punya 1 dikurangi X kuadrat per 2 faktorial, ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial, dikurangi X pangkat 6 per 6 faktorial, dikurangi seterusnya, gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sinus ini kumpulan dari polinom pangkat ganjil, dan kosinus ini kumpulan polinom pangkat genap ya, dengan tandanya selang-seling. Nah, bagaimana untuk tan inverse X? Nah, ini bisa kita peroleh melalui deret geometri, gitu ya. Jadi, kita punya 1 dibagi 1 tambah X kuadrat, ini merupakan bisa kita tuliskan dalam bentuk deret geometri dengan rasio minus X kuadrat. Jadi kita bisa peroleh di sini 1 dikurangi X kuadrat ditambah X pangkat 4 dikurangi X pangkat 6 dan seterusnya. Nah, jika kita integralkan kedua ruas, gitu ya. Jadi ini saya ubah variabelnya menjadi 1 per 1 tambah T kuadrat, saya integralkan terhadap T, saya masukkan batas 0 sampai X. Kita akan punya ruas kanannya, ini seperti kita integralkan seluruhnya, gitu ya. Jadi kita punya di sini adalah X dikurangi X pangkat 3 per 3, ditambah X pangkat 5 per 5, dikurangi X pangkat 7 per 7, dan seterusnya, gitu ya. Nah, maka dari itu, si integral ini tidak lain merupakan tan inverse X. Jadi kita bisa peroleh hasil penjabaran dari tan inverse X. Nah, di sini perlu kita lihat bahwa ini semua merupakan polinom Maclaurin atau deret Maclaurin. Karena di sini kita mempunyai kasus limit untuk X menuju 0. Jadi kita cukup menggunakan polinom yang berpusat di 0. Maka dari itu kita coba mulai mensubstitusi, ya. Jadi kita masukkan limit X menuju 0 dari tan inverse X, yaitu X dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah X pangkat 5 per 5, maaf, bukan faktorial ya, per 3 saja, ditambah X pangkat 5 per 5 saja, dikurangi dan seterusnya. Dikurangi sin X. X dikurangi, nah ini baru ada faktorialnya ya. Per 5 faktorial dikurang seterusnya. Seluruhnya kita bagi dengan X pangkat 3 kita kalikan dengan cos X. 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurangi seterusnya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan dulu ya. Oke. Kita coba lihat di sini X dikurangi X. Jadi habis. Oke, saya tuliskan dulu limit X menuju 0 dari X kurang X habis minus, jadi di sini minus X pangkat 3 per 3 dikurangi minus X pangkat 3 per 3 faktorial. Min, jadi plus gitu ya. Ini jadi X pangkat 3, tapi koefisiennya jadi apa nih? Minus 1/3 ditambah 1 per 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 6, oke. Minus 1/3 tambah 1/6 adalah minus 1/6 ya, minus 1/6 X pangkat 3. Ditambah di sini X pangkat 5 per 5
dikurangi X pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi 1/5 dikurangi 1/5 faktorial gitu ya. Ini koefisien untuk X pangkat 5. Dan seterusnya, jadi ini sebenarnya membentuk, kita ingin cari tahu apa yang terjadi jika 1/n dikurangi 1/n faktorial. Ini bisa kita sebenarnya samakan penyebut saja ya, n faktorial. Ini jadi n min 1 faktorial gitu ya, kurangi 1 gitu ya. Nah, ini yang akan kita peroleh untuk koefisien-koefisien selanjutnya. Nah, jadi kalau kita teruskan, ini tadi jadi ini ya, 4 faktorial kurang 1 dibagi 5 faktorial ya. 5 faktorial. X pangkat 5. Lalu dikurang dan seterusnya gitu ya. Jadi ada suku X pangkat 7 dan seterusnya. Dibagi, ini saya tidak mau kalikan, jadi saya tetap tuliskan saja seperti yang ada di atas ya. Nah, yang terjadi ini bisa kita coret ya. Di bagian pembilang bisa kita bagi dengan X pangkat 3. Jadi kita punya limit X menuju 0 dari min 1/6 ditambah 4 faktorial min 1 per 5 faktorial X kuadrat dikurang dan seterusnya dibagi dengan 1 min X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang seterusnya. Dan ternyata ini bukan bentuk tak tentu. Ini bisa kita langsung substitusi saja X sama dengan 0 ya. Di sini suku-suku selanjutnya akan mengandung X pangkat 4, X pangkat 6, dan seterusnya. Jadi semua sukunya akan habis menuju 0, yang menyisakan minus 1/6 saja di pembilang. Dan di penyebut, ini juga semua suku belakangnya akan habis menuju 0. Jadi minus 1/6 dibagi 1 yaitu minus 1/6 ya. Jadi hasil limitnya adalah minus 1/6. Nah, sekarang kita akan lihat satu bentuk limit lagi, namun kita perlu hati-hati di sini limitnya X menuju tak hingga. Oke, jadi kita ingin melihat limit X menuju tak hingga dari X kuadrat dikali E pangkat min 1 per X kuadrat dikurangi 1. Nah, apa yang kita tahu tentang deret pangkat dari fungsi eksponensial? Jadi E pangkat X bisa kita tuliskan deret Maclaurin-nya sebagai 1 ditambah ini X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Oke, kalau begitu kita lihat bahwa ini adalah deret Maclaurin, yaitu deret yang berpusat di 0, sehingga bagaimana caranya kita ingin mengubah limitnya menjadi limit X menuju 0. Nah, di sini kita coba misalkan U-nya adalah per X kuadrat, gitu ya. Maka, jika kita punya X-nya menuju tak hingga, maka kita akan peroleh U, ini adalah 1 per X kuadrat. Ini akan menuju 0 dari kanan ya, 0 yang positif. Jadi kita bisa tuliskan ini dalam bentuk limit X menuju, U menuju 0 plus dari ini X kuadrat berubah menjadi 1/U. Oke. Kali E pangkat min U dikurangi 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan deret Maclaurin-nya. Namun sebelumnya kita bisa tuliskan dulu deret Maclaurin-nya apa sih untuk E pangkat min U. Kita akan mensubstitusi X dengan min U. Jadi, 1 dikurangi U, ditambah U kuadrat per 2 faktorial, dikurang U pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya ya. Jadi, kita akan peroleh limit U menuju 0 plus dari 1/U dikali dengan 1 kurang U tambah U kuadrat per 2 faktorial, kurang U pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya, dikurang 1. Jadi si 1 ini saling menghabiskan ya. Dan kita bagi semua dengan U. Sehingga kita akan punya limit U menuju 0 plus dari min 1 ditambah U per 2 faktorial, dikurang U kuadrat per 3 faktorial, dan seterusnya. Dan suku-suku di belakangnya sini, ini akan menuju 0 semuanya. Sehingga menyisakan hasil limitnya yaitu min 1.
Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.